Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1311. Selama beberapa waktu, para ahli yang berkumpul di kota seluruh surga merasakan suasana yang tidak biasa di dalam kota. Perubahan terbesarnya adalah jumlah misi yang dikeluarkan oleh Aula Pencarian Roh telah berkurang secara signifikan dan semua eksplorasi juga sangat berkurang. Namun sebelum perselisihan terjadi karena hal ini, para Saint di kota seluruh surga mengeluarkan perintah langsung bahwa kota seluruh surga akan ditutup sementara dan tidak seorang pun diizinkan melakukan perjalanan ke dalam kekacauan. Perintah tersebut secara tidak langsung memicu gelombang besar di kota dan tidak diragukan lagi mengejutkan semua ahli dari berbagai kekuatan. Alasan utama mereka datang ke kota surgawi adalah untuk mencari roh sisa naga leluhur dan menukarnya dengan pil naga leluhur, namun perintah pembatasan secara langsung merusak rencana mereka. Hal ini menyangkut pondasi mereka sehingga terdapat tanggapan negatif yang sangat besar terhadap perintah tersebut. Namun, tidak peduli betapa bergejolaknya kota seluruh surga, para Saint tidak maju untuk menjelaskan kepada mereka, yang membuat banyak orang di kota seluruh surga semakin panik. Zhou Yuan tinggal di kediaman Yao Yao akhir-akhir ini dan jarang keluar. Tapi dia tidak bisa menenangkan emosinya sejak Yao Yao memberitahunya bahwa peluangnya untuk menembus batas tahap sumber sejati terletak pada esensi roh naga leluhur. Ini karena dia tahu betapa sulitnya menembus batas tersebut. Sejak zaman kuno, banyak kebanggaan surga tidak berani memiliki harapan berlebihan untuk melanggar batas dan bahkan Zhou Yuan tidak percaya diri dalam mencapainya. Esensi roh naga leluhur tidak diragukan lagi merupakan penyelamat hidup Zhou Yuan. Dia merasa tidak akan diberi kesempatan kedua jika kehilangan kesempatan ini. Namun, meskipun Zhou Yuan sangat ingin mendapatkan kesempatan ini, dia memahami bahwa domain rahasia itu terkait dengan masalah besar. Utopia roh naga tidak bisa dibandingkan dengannya. Terlebih lagi, sejumlah besar pasukan ras suci berkumpul di sana, termasuk para Saint. Mengingat skalanya, dia tahu dia sendiri tidak bisa mengubah apapun. Bahkan jika dia menyelinap masuk, dia hanya mencari kematian. Dia harus menunggu kuil Omega untuk merumuskan rencana. Hanya dengan begitu dia bisa melihat sekilas peluang dan juga bagian dari keuntungan. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Selain itu, dia yakin hal itu tidak akan berlangsung lama. Itu memang persis seperti yang dipikirkan Zhou Yuan. Beberapa hari kemudian, Chang Yuan datang ke halaman kecil tempatnya berada dengan membawa rencana terbaru. Saint utama Jin Luo telah memimpin 17 Saint ke kota surgawi. Kalimat pertama Chang Yuan langsung mengejutkan Zhou Yuan dan dia tidak bisa menahan nafasnya. Dia tahu kuil Omega akan sangat mementingkan domain rahasia, tapi dia tidak menyangka bahkan penguasa utama Jin Luo, salah satu dari 3 penguasa utama, akan diberangkatkan. Ada juga 17 Saint, barisannya sangat luar biasa. Seluruh surga rupanya berencana menciptakan gelombang besar. Sambil tertegun, Zhou Yuan mengundang Chang Yuan untuk duduk di paviliun batu. Yao Yao memegangi tuntun sambil menatap wajah keriput Chang Yuan. Dia akhirnya melepaskan labu giok yang tergantung di pinggangnya dan menuangkan secangkir anggur untuknya. Chang Yuan menatap kosong ke arah Yao Yao, yang memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak mengira Yao Yao akan mengambil inisiatif untuk menuangkan secangkir anggur untuknya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Chang Yuan masih bisa merasakan banyak emosinya terkandung dalam secangkir anggur itu. Meskipun Yao Yao tampak dingin dan tidak peduli bahkan setelah Zhou Yuan kembali, dia sebenarnya lebih baik dari sebelumnya. Zhou Yuan diam-diam memperhatikan dan tidak mengatakan apapun. Chang Yuan perlahan mengalihkan pandangannya dari wajah Yao Yao dan menatap secangkir anggur di depannya. Meski pikirannya selalu setenang air mata masih menggenang di matanya. Bagaimanapun juga, dia melihat Yao Yao lahir dari batu suci dan dialah yang membesarkannya. Meski Yao Yao memiliki identitas khusus, Chang Yuan selalu memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Saat keilahian Yao Yao berangsur-angsur pulih dalam 2 tahun terakhir, kepribadiannya juga menjadi semakin dingin dan dia perlahan-lahan melepaskan diri dari Chang Yuan. Meskipun Chang Yuan tidak menunjukkan perasaannya, dia jelas sangat kesal. Chang Yuan mengangkat cangkirnya dan meminum anggurnya dalam sekali teguk. Yao Yao kecil, kakek Hei tidak akan menyalahkanmu apapun yang kamu lakukan. Yao Yao tidak menanggapi dan mengintip ke bawah dan membelai bulu tuntun. Chang Yuan juga bukan orang biasa, jadi dia segera menenangkan diri dan berkata kepada Zhou Yuan,
Ras suci seharusnya memiliki jalan masuk ke domain rahasia yang kamu temukan di kumpulan koordinat spasial lain. Keempat ahli domain hukum ras suci seharusnya hanya masuk melalui celah spasial yang tidak terdeteksi. Retakan spasial tidak terlihat, tetapi terhubung ke domain rahasia, dan ras suci pasti mengirim mereka untuk menekan dan menyembunyikan celah spasial. Gerakan ras suci yang kita temukan sebelumnya seharusnya bocor secara tidak sengaja dari celah spasial itu. Namun, para Saint ras suci menutupinya sehingga kita tidak menemukannya sampai Rohemu secara tidak sengaja menerobos masuk. Zhou Yuan mengangguk, rencana apa yang dimiliki kuil Omega? Chang Yuan tersenyum. Naga batu di domain rahasia adalah sumber daya yang sangat strategis. Seluruh surga tidak akan menyerah begitu saja. Oleh karena itu, bahkan penguasa utama Jin Luo secara pribadi akan mengambil tindakan. Ekspresi Zhou Yuan menjadi serius saat dia bertanya, kami berencana untuk bertarung langsung dengan ras suci. Sekarang ras suci mengincar wilayah rahasia itu, mereka sudah berada di depan kita. Bentrok dengan mereka tidak dapat dihindari jika kita juga ingin memperjuangkan domain rahasia. Zhou Yuan terdiam. Meski apa yang mereka katakan sederhana, siapapun bisa merasakan betapa dahsyatnya bentrokan antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, ada gencatan senjata antara seluruh surga dan ras suci selama bertahun-tahun. Meski banyak terjadi perselisihan, namun belum sampai pada tahap perang. Tetapi Zhou Yuan juga memahami bahwa seluruh surga tidak ingin berperang, tetapi tujuan utama ras suci adalah melenyapkan semua ras. Keheningan mereka hanyalah menunggu kesempatan yang lebih baik. Mereka akan menipu diri sendiri jika mengatakan orang-orang berusaha menghindari masalah dan mewujudkan perdamaian. Jika mereka benar-benar akan berbenturan, itu akan menjadi kesempatan bagi seluruh surga. Dewa suci dari ras suci belum sepenuhnya bangkit. Hal ini telah membatasi banyak kekuatan teratas dalam ras suci. Sebagian besar dari 7 Saint utama telah berkumpul di Gunung Suci dan tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Oleh karena itu, penguasa utama Jin Luo secara pribadi bertindak kali ini. Kita harus memiliki kualifikasi untuk berbenturan dengan ras suci, jelas Chang Yuan. Zhou Yuan mengangguk. Karena para Saint dari segala surga telah mengambil keputusan, tentu saja dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Tentu saja, dia juga berharap seluruh surga memilih untuk merebut domain rahasia tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan esensi roh naga leluhur. Saint utama Jin Luo pertama-tama akan memimpin dalam merobek celah spasial, dan kemudian menstabilkannya sepenuhnya untuk membentuk jalan di mana kita bisa masuk. Dan setelah itu, kita akan menghadapi ras suci dan bersaing memperebutkan naga batu. Zhou Yuan mendecakkan bibirnya. Skala pertempurannya kemungkinan besar akan menjadi yang terbesar yang pernah dia lihat selama tahun-tahun ini. Lagi pula, bahkan penguasa utama Jin Luo, pilar seluruh surga, muncul kali ini. Chang Yuan ragu-ragu sejenak sebelum pandangannya beralih ke Yao Yao, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, aku juga datang dengan permintaan dari Saint utama Jin Luo. Dia berharap Yao Yao akan sedikit membantu dalam pertempuran ini jika ada momen kritis. Zhou Yuan tidak berbicara. Dia tidak ingin mempengaruhi opini Yao Yao. Yao Yao berhenti sejenak sambil mengelus tuntun. Dia merenung dan kemudian mengangguk. Aku dapat membantu tergantung situasinya, tetapi jika pada akhirnya ada esensi roh naga leluhur, Anda harus meninggalkan bagian untuk Zhou Yuan. Dia menyatakan persyaratannya. Chang Yuan mengangguk. Pandangannya tertuju pada Yao Yao untuk beberapa saat dan dia akhirnya bangkit dan pergi. Saat Chang Yuan pergi, Zhou Yuan mengerutkan kening. Kamu tidak perlu melakukan itu. Jika aku membutuhkan esensi roh naga leluhur, aku sendiri yang akan memperjuangkannya. Dia bukan seorang laki-laki manja. Lagi pula, dia sudah hidup dari Yao Yao selama bertahun-tahun. Dia hanya tidak ingin Yao Yao melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Yao Yao meraih tangan Zhou Yuan dan berkata, aku setuju begitu saja. Mungkin mereka tidak membutuhkan aku. Zhou Yuan merasa tidak berdaya terhadap alasannya. Dia hanya bisa menggenggam tangan kecilnya yang lembut dan mengamati kekacauan itu, matanya menyipit. Dia tahu bahwa badai yang datang akan mengguncang seluruh langit. Mungkinkah seluruh surga bisa merebut makanan dari mulut harimau? Ketika penguasa utama Jin Luo memimpin beberapa Saint ke kota seluruh surga, berita mengenai domain rahasia naga batu akhirnya diumumkan dan tidak mengherankan jika menimbulkan kehebohan besar di kota seluruh surga. Semua orang sangat terkejut dan mereka akhirnya tahu mengapa suasana di kota surga akhir-akhir ini begitu tegang. Saat masalah tersebut diumumkan, kuil Omega juga menjelaskan situasi mengenai domain rahasia naga batu secara detail.
Banyak ahli di kota seluruh surga mengetahui bahwa naga batu besar terkondensasi dari roh sisa naga leluhur yang perkasa di wilayah rahasia. Reaksi awal mereka adalah menyeka sudut mulut mereka dan kemudian, mata mereka bersinar dengan rakus dan tamak. Lagi pula, pencarian di tengah kekacauan selama 2 tahun terakhir membuat mereka sadar betapa sulitnya menemukan roh sisa naga leluhur. Di masa-masa biasa, seseorang harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkan warisan roh sisa naga leluhur. Namun domain rahasia itu sangat kaya akan roh sisa naga leluhur. Hasil panen dari satu putaran di sekitar domain rahasia kemungkinan besar akan lebih banyak daripada apa yang mereka temukan dalam kekacauan dalam 2 tahun terakhir. Namun, banyak orang segera mulai khawatir karena seluruh surga sepertinya berencana menguasai makanan dari mulut harimau. Ras suci tidak akan mudah untuk dipermainkan. Selain itu, ia telah menekan seluruh surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun banyak ahli sumber baru dan domain hukum telah bertemu dengan ahli ras suci dalam kekacauan dalam 2 tahun terakhir, sebagian besar jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ini jelas menunjukkan betapa kuatnya ras suci. Jika mereka ingin bersaing dengan ras suci untuk domain rahasia naga batu, mereka harus bertarung dalam pertempuran sengit yang tak terbayangkan. Namun betapapun rumitnya pemikiran di benak mereka, itulah situasi saat ini. Selain itu, mereka yang bisa datang ke kota surgawi semuanya dianggap sebagai elit dari segala surga. Dan dengan demikian mereka secara alami memahami ras suci dan seluruh surga selalu berdiri di sisi yang berlawanan dan tidak ada kemungkinan mereka berkompromi. Jika mereka tidak bertarung demi domain rahasia naga batu, hal itu hanya akan membuat kedua belah pihak semakin miring dan pada akhirnya mereka harus membayar harga yang lebih besar. Oleh karena itu, daripada menjadi ajal mereka, lebih baik menunggu pertarungan dengan nyawa mereka. Jika mereka secara ajaib merebut rahasia domain naga batu, itu bukan hanya sebuah kesempatan bagi seluruh surga, tetapi juga akan meningkatkan semangat seluruh surga. Tak lama setelah pengumuman tersebut, banyak ahli di kota seluruh surga merasakan kekacauan yang terjadi di seluruh sudut. Gelombang kekuatan besar tiba-tiba muncul, bersama dengan siluet seperti pilar yang terpantul di kehampaan. Itu adalah para Saint yang berkumpul di kota seluruh surga. Kemunculan begitu banyak Saint pada saat yang sama memicu pemandangan aneh di seluruh dunia. Bahkan badai yang mendatangkan malapetaka dalam kehampaan yang kacau dapat dipadamkan. Penghalang alami seperti badai kekacauan dengan patuh telah mereda di hadapan para Saint. Zhou Yuan, yang sedang berdiri di halaman, mendongak dan melihat sosok yang dikenalnya di depan banyak Saint. Itu adalah Chang Yuan. Saint utama Jin Luo belum muncul. Di bawah tatapan mata yang menyala-nyala dan terpesona yang tak terhitung jumlahnya, Chang Yuan membimbing banyak Saint melintasi langit, dan saat dia menarik tangannya, kekosongan di depannya terbelah, memperlihatkan sebuah lorong yang menuju ke ruang spasial. Zhou Yuan tahu bahwa disinilah celah spasial yang dilewati oleh 4 ahli domain hukum ras suci. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak saling berbisik ketika mereka menonton. Bagaimanapun, mereka tidak tahu apa yang dilakukan Zhou Yuan. Namun, kebingungan mereka tidak berlangsung lama karena para Saint bertindak pada saat berikutnya. Kekacauan tampaknya telah membeku ketika beberapa gelombang kekuatan besar turun. Dampak yang begitu mengerikan hampir seketika menghancurkan kehampaan, celah spasial kecil terkoyak, celah yang kurang dari lebar telapak tangan meluas dengan cepat. Celah spasial kecil berubah menjadi portal luar angkasa besar dalam beberapa tarikan napas. Kekuatan besar melayang di sekitar portal untuk menstabilkannya. Namun saat portal luar angkasa hampir selesai, sebuah kekuatan agung datang dengan cepat dan mengaktifkan kembali kekacauan tersebut. Seperti gelombang yang tak terbatas, gelombang itu benar-benar menelan area tersebut hingga menghancurkan portal. Cahaya terang melintas di mata Chang Yuan. Tanpa perlu Chang Yuan mengatakan apapun, para Saint dari segala surga dengan dingin mendengus keras. Kemudian, kekuatan besar meluncur seperti api melintasi langit, bertabrakan dengan gelombang kekuatan besar. Kedua kekuatan besar itu bersifat tirani, dan benturannya bisa dirasakan bahkan di kota seluruh surga. Namun, kedua kekuatan besar itu akhirnya menghilang secara bersamaan. Saat bentrokan berakhir, semua orang dari kota seluruh surga mengalihkan pandangan mereka ke portal luar angkasa, hanya untuk melihat naga batu yang sangat besar di kedalaman serta pasukan ras suci yang tak terhitung jumlahnya di luar lapisan cahaya naga batu. Mereka tidak bisa menahan nafas dengan tajam. Domain rahasia itu milik ras suci, namun 5 surga terbawah berani menginginkannya. Sementara banyak orang di kota seluruh surga tercengang,
beberapa sosok mengesankan di wilayah rahasia tiba-tiba melaju melintasi langit dan mengintip ke dalam portal luar angkasa dengan tatapan dingin dan kejam. Pada saat yang sama, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di langit, menimbulkan teror di hati orang-orang. Cepat pergi, kalau tidak, kalian akan dibantai. Mendengar peringatan keras dari Sein ras suci, Chang Yuan hanya tersenyum. Bukan saja dia tidak mundur, dia juga memimpin semua Sein maju. Ketika dia muncul kembali, dia telah melewati portal luar angkasa dan berada di domain rahasia. Domain rahasia di sini jelas-jelas diubah dari sisa-sisa naga leluhur, dan naga leluhur tidak ada hubungannya dengan ras sucimu. Beraninya kamu mengatakan tempat ini milik ras suci. Chang Yuan mencibir. Lusinan Sein yang berdiri di belakangnya semuanya memasang ekspresi dingin. Bahkan hanya dengan berdiri di sana, rasanya seolah langit dan bumi terbalik. Kekuatan tak terbatas yang dipancarkannya tidak hanya membuat para ahli sumber sejati dan ahli domain hukum di kota seluruh surga gemetar, bahkan pasukan Sein pun menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Tapi bagaimanapun juga, Sein adalah eksistensi tertinggi di dunia dan tidak akan mudah dipermalukan. Hanya Sein yang bisa menangani Sein. Oh, aku bertanya mengapa seluruh surga punya nyali untuk merebut sesuatu milik ras suci. Ternyata kamu berpikir untuk berjuang dengan hidupmu. Sayangnya bagi kalian, ras suci lebih memilih membuang barang-barang kami untuk memberi makan anjing daripada memberikannya ke 5 surga terbawah. Sesosok tubuh yang mencapai langit dan beristirahat di bumi muncul di atas pasukan ras suci. Itu adalah tetua berjubah ungu dengan mata ungu dan cahaya ungu mengalir di dalamnya. Dia melirik sekilas ke arah Chang Yuan, pemimpin pasukan surga. Chang Yuan, jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, kamu akan segera memimpin orang-orangmu keluar dari domain rahasia dan aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Ternyata itu orang tua si Kuang. Chang Yuan, yang mengenal lelaki tua berjubah ungu itu, berkata, jangan bicara omong kosong. Sejak kita menemukan domain rahasia, kita harus mengambil beberapa gigitan terlebih dahulu. Sein dari ras suci bernama Ziguang tersenyum acuh tak acuh sambil menggelengkan kepalanya. Tampaknya ras suci kita terlalu baik terhadap 5 langit terbawah di masa lalu. Ini menciptakan ilusi bagimu bahwa ras suci kita mudah ditindaskan. Saat suaranya terdengar, ruang di belakangnya berdesir dan sorakan antusias muncul dari pasukan ras suci. Ini karena di belakang Ziguang muncul beberapa tokoh perkasa. Para Sein dari ras suci. Jumlahnya tidak kalah dengan pasukan surga. Banyak pakar sumber baru dan domain hukum menyaksikan dengan gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak Sein muncul pada saat yang bersamaan. Pikiran tentang pertarungan antara keberadaan seperti itu membuat kulit kepala mereka mati rasa. Benar-benar menggemparkan. Ziguang berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil mengamati Chang Yuan dengan tatapan acuh tak acuh. Kemudian, niat membunuh yang dingin memenuhi matanya. Chang Yuan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan pergi? Namun, Chang Yuan tidak merespon lagi. Dipimpin oleh Chang Yuan, para Sein dari seluruh surga bertindak pada saat berikutnya. Ketika para Sein dari seluruh surga dengan berani mengambil tindakan, hukum dunia ini juga tampaknya dilanggar. Alam semesta yang ada di mana-mana, Genesis Ki, telah sepenuhnya meleleh dan siapapun yang berada di bawah tahap Sein, termasuk para ahli domain hukum, kemungkinan besar akan meleleh jika mereka memasuki area tersebut. Kekuatan besar segera turun setelahnya, menembus lapisan ruang seperti cakrawala yang menghancurkan dari atas. Kekuatan seorang Sein terletak pada tubuhnya yang telah menjadi dunia. Jika pakar domain hukum dikatakan memiliki domain hukum, maka pakar Sein dapat dikatakan memiliki dunia. Seorang Sein bisa menguasai salah satu sisi dunia dengan kekuatan, dan kekuatan itu disebut kekuatan dahsyat, yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun yang berada di bawah level Sein. Saat menghadapi serangan dari para Sein dari seluruh surga, para Sein ras suci yang dipimpin oleh Ziguang semuanya memerah karena marah dan berteriak, konyol. Sambil mengaum mereka pun melancarkan serangan. Kekuatan besar melanda dan mengancam dengan kekacauan. Meskipun tidak ada pemandangan yang menggemparkan, semua orang di kota seluruh surga dan pasukan ras suci memasang ekspresi serius dan ketakutan. Ini karena mereka dapat melihat berapa banyak domain yang diam-diam hancur dan hilang akibat dampaknya. Berdiri di halaman, Zhou Yuan mengintip melalui portal di ruang spasial dan menyaksikan pertempuran mengerikan di antara para Sein. Bahkan kulit kepalanya mati rasa karena dia bisa merasakan kekuatan destruktif bahkan dari jarak sejauh itu.
Abunya kemungkinan besar akan hancur jika dia terjebak dalam tabrakan tersebut. Bagaimana masalahnya? Zhou Yuan tidak mau bertanya pada Yao Yao. Bahkan dia tidak bisa membaca situasi dalam level pertarungan seperti itu. Bagaimanapun, pertarungan yang mereka lihat hanyalah di permukaan dan pertarungan di kedalaman tidak diragukan lagi lebih misterius dan tidak biasa. Yao Yao mengangkat wajah cantiknya, menampilkan seputih salju dan ramping. Mereka bersaing ketat. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ras suci memiliki dasar yang kuat. Meskipun kita telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan, kita masih belum bisa unggul. Namun, ia juga memahami bahwa surga bisa dikatakan memiliki posisi dominan jika mampu bertahan. Bagaimanapun, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mendapatkan bagian dari rahasia domain. Seharusnya juga ada Sein utama yang bersembunyi di pihak ras suci. Jika seluruh surga ingin menstabilkan portal luar angkasa dan mendapatkan bagian dari domain rahasia, itu akan bergantung pada penguasa utama Jin Luo. Dialah kuncinya, jelas Yao Yao. Zhou Yuan membukakan matanya, hanya saja Sein utama Jin Luo masih belum muncul. Apakah dia sedang menunggu Sein utama dari ras suci? Sein utama dan perdana suci, bahkan Sein di kedua belah pihak tidak akan pernah melihat pertempuran tingkat seperti itu dalam waktu yang lama. Saat Zhou Yuan dan Yao Yao sedang berbicara, pertempuran Sein di luar portal luar angkasa semakin sengit. Saat kekuatan besar melonjak, api Sein menyelimuti area tersebut dan teratai cahaya yang luar biasa bertabrakan seperti kembang api. Chang Yuan melayang di udara dengan dua teratai suci berputar perlahan di bahunya. Lingkaran cahaya suci mengelilingi tubuhnya dan melindunginya dari kejahatan yang menyerang tubuhnya. Dia terus-menerus terjerat dengan Zi Guang, yang juga berada di tahap Sein teratai ganda. Zi Guang memiliki reputasi yang sangat mengesankan dalam ras suci dan Chang Yuan juga melawannya ketika dia melarikan diri bersama Yao Yao. Mereka bisa disebut musuh lama. Wajah Sein Zi Guang tampak dingin dan garang. Dia menjadi semakin tidak sabar setelah menguji kekuatan Chang Yuan. Dia melipat kedua tangannya dan cahaya ungu tak berujung berkumpul di antara telapak tangannya, berubah menjadi prisma cahaya ungu. Perlahan-lahan naik ke udara. Prisma itu ditutupi dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, menyinari Chang Yuan saat berputar. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa, tapi ketika mengunci seseorang, sepertinya langsung mengunci takdir orang tersebut dan sulit untuk melarikan diri tidak peduli cara apa yang digunakan. Ini disebut cermin petir ungu, artefak Sein teratai ganda yang membuat namanya menjadi terkenal. Di bawah cahaya, guntur bergemuruh dengan efek yang luar biasa. Ketika suara itu terdengar, bahkan dari jarak yang begitu jauh, banyak pakar sumber sejati dan domain hukum di seluruh penjuru langit merasakan roh mereka bergetar dan mengalami rasa sakit yang tajam dan menusuk, seolah-olah roh mereka dihancurkan oleh guntur. Bahkan jika kekuatan sisa memiliki dampak yang begitu mengerikan, sulit membayangkan bagaimana rasanya menghadapinya secara langsung. Pak Tua Zi Guang, kilat ungumu tidak banyak berubah setelah bertahun-tahun. Chang Yuan tersenyum tipis. Saat dia mengangkat tangannya ke udara, salah satu matanya perlahan terbuka dan mengeluarkan aura menakutkan. Itu mata yang menerangi langit. Hati Zhou Yuan bergetar. Dia sangat akrab dengan aura itu karena itu milik artefak suci dari Utopia Tianyuan, mata penerangan langit. Dia tidak mengira Chang Yuan akan membawanya dari Utopia Tianyuan untuk pertempuran ini. Saat mata misterius itu berputar, cahaya di dalamnya beriak. Pada saat itulah petir ungu menyambar dan langsung mengubah tempat di mana Chang Yuan berdiri menjadi lautan petir ungu. Sambaran petir sangat mengamuk. Mereka berubah menjadi segala jenis makhluk hidup dan menyerang Chang Yuan. Langit menerangi, segel berkobar. Mata penerangan langit di telapak tangan Chang Yuan tiba-tiba meletus dalam kobaran cahaya gelap. Api gelap berkobar di dalam. Chang Yuan tiba-tiba membuka tangannya dan mata penerangan langit meledak dengan kekuatan tak terbatas. Ia menyedot segala sesuatu di lautan petir dalam satu tarikan napas seperti lubang hitam. Api hitam muncul di mata, memusnahkan semua petir ungu. Sein Zi Guang mau tidak mau mengerutkan alisnya. Petir suci ungu miliknya telah membawa banyak masalah pada Chang Yuan dalam pertarungan sebelumnya, namun ia tidak menyangka Chang Yuan telah datang dengan persiapan kali ini. Mata di telapak tangannya jelas sekuat cermin petir ungu miliknya. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh medan perang. Pertarungan antar Sein sangatlah sengit, namun dia tahu bahwa ras suci belum berada di atas angin dan para Sein di pihak surga memiliki pijakan yang kuat. Terlebih lagi, portal luar angkasa menjadi semakin stabil. Tampaknya ras suci tidak bersiap menghadapi pasukan surga yang ganas.
Jika mereka tidak mempunyai rencana lain untuk dijadikan fokus, mereka bisa saja mengumpulkan semua kekuatan mereka dan membuat seluruh surga pusing. Sayangnya, untuk membalikkan situasi dan mengalahkan pasukan surga sekarang bergantung pada Sein utama. Sementara pikiran-pikiran melintas di benak Ziguang, matanya tiba-tiba berkedip dan dia mendongak untuk melihat ruang di atasnya pecah saat cahaya suci yang tak ada habisnya memancar. Di dalam cahaya suci tersebut terdapat sebuah teratai suci yang melayang di udara dan sesosok tubuh sedang duduk bersila di atasnya. Gelombang energi yang membuat para Sein dari seluruh surga bergidik tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, sosok di atas teratai suci mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya dan siluet keluar dari lengan bajunya. Siluet itu melesat melintasi langit, menghadapi badai secara langsung. Dalam sekejap, itu berubah menjadi gulungan lukisan yang menutupi langit. Kemudian, sebuah gunung misterius tampak muncul di gulungan itu. Gunung itu tingginya tidak dapat diukur dan mengandung kekuatan yang tidak dapat diukur. Para Sein dari seluruh surga tidak dapat menghentikan perubahan ekspresi mereka ketika hal itu muncul dan jejak teror melintas di mata mereka. Mata Chang Yuan menyusut, itu, lukisan gunung suci, artefak tiga teratai. Artefak Sein itu terkenal di seluruh penjuru surga karena telah membunuh banyak Sein dalam perang kuno yang mengakhiri dunia. Mereka tidak menyangka akan melihatnya lagi. Lukisan raksasa itu melesat di udara dan menimpa para Sein dari seluruh surga. Saat itulah suara bel bergema. Suara itu menembus dinding pembatas dan bergema ke seluruh penjuru langit. Nyala api cahaya keemasan tiba-tiba meletus di dalam domain rahasia. Semua orang melihat lonceng emas muncul dari udara tipis. Lonceng emas, kuno dan primitif, diukir dengan semua benda di semua surga seolah-olah mengandung kekuatan seluruh surga. Wajah Chang Yuan dan para Sein lainnya bersinar ketika mereka melihat lonceng emas. Lonceng emas kekacauan, artefak suci tiga teratai yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar harta karun Sein. Sein utama Jin Luo akhirnya mengambil tindakan. Di tengah terjadi kejutan, dering menggema di seluruh langit, dan lonceng emas raksasa muncul dari udara tipis. Saat dentangan lonceng bergema, lingkaran cahaya yang sangat besar terus-menerus menyebar dari lonceng emas. Saat lingkaran cahaya emas menyebar, mereka memanggil lukisan kuno raksasa yang runtuh, menyebabkan ruangan bergetar dan hancur. Di bawah penghalang lingkaran cahaya emas, lukisan gunung suci tidak bisa turun lebih jauh. Lonceng emas tidak mau bergerak dan sepertinya tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Sein utama Taimi, apa kamu berpikir seluruh surga kami tidak memiliki manusia? Saat terhenti, tawa lama terdengar di cakrawala dan sesosok tubuh tua muncul dari ruang yang terdistorsi. Alis emas sosok itu terkulai dan matanya dalam dan bijaksana seperti jurang maut. Sein utama Jin Luo, salah satu dari tiga penguasa utama kuil Omega. Menyusul kemunculan Sein utama Jin Luo, sosok yang duduk di atas teratai di celah ruang di sisi ras suci memberikan tatapan acuh tak acuh padanya. Ruang itu beriak dan sosoknya tiba-tiba muncul di domain rahasia. Itu adalah pria berambut putih dengan jubah emas. Wajahnya agak muda, tapi matanya yang dalam membuat lawannya ketakutan. Bahkan para Sein pun tidak akan berani meremehkannya. Berdiri tanpa alas kaki di atas teratai emas di udara, dia memancarkan kekuatan besar yang tak ada habisnya, menimbulkan kekacauan. Sein utama Taimi, salah satu dari 7 Sein utama dari ras suci. Jin Luo, kamu masih hidup. Sein utama bernama Taimi dengan acuh tak acuh mengamati Sein utama Jin Luo. Saat itu, kamu hanyalah seorang Sein baru, aku tidak berpikir kamu akan menjadi pilar seluruh surga. Dibandingkan dengan Sein utama Taimi, yang tidak mengalami kemajuan selama ribuan tahun, aku memang jauh lebih baik. Sein utama Jin Luo tersenyum, wajahnya ramah dan bersahabat. Sein utama Taimi membukakan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar maksud kata-kata Jin Luo? Namun, dia tidak tampak marah dan malah berkata acuh tak acuh. Jin Luo, kamu datang dengan cara yang mengancam. Apakah kamu benar-benar berencana untuk bergabung dengan ras suci? Sein utama Jin Luo berkata, 9 surga di dunia Tianyuan terbagi menjadi beberapa wilayah yang berbeda, namun wilayah kekacauan bukanlah bagian dari wilayah ras suci, bukan begitu? Juga, disitulah terdapat sisa-sisa naga leluhur berada. Jadi kenapa itu ada hubungannya dengan ras sucimu? Sein utama Taimi mengangkat matanya, niat dingin di dalamnya membuat semua Sein yang hadir merasakan hembusan udara dingin. Namun Sein utama Jin Luo tampak tidak peduli dan berkata dengan acuh tak acuh, Taimi,
Meskipun ras suci kuat, setidaknya kali ini kamu tidak bisa menghentikan seluruh surga dengan orang-orangmu di sini. Jika kita benar-benar bertarung, kedua belah pihak hanya akan berakhir dengan jalan buntu. Itu hanya membuang-buang waktu. Jadi kenapa kita tidak mundur selangkah dan bertarung demi naga batu dengan kemampuan kita sendiri? Sein utama Taimi berkata dengan acuh tak acuh, kapan seluruh surgamu pernah mengalahkan ras suciku? Jin Luo, mengapa melakukan sesuatu yang akan mempermalukan dirimu sendiri? Dia berhenti, cahaya terang bersinar di matanya, dan kemudian melanjutkan, tetapi jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan jentikan lengan bajunya, kekuatan besar jatuh dan membentuk layar cahaya yang membagi domain rahasia menjadi dua, dan lokasi pusatnya adalah naga batu yang sangat besar serta lapisan cahaya misterius yang menyelimutinya. Ini akan menjadi garis pemisah, jika pasukan surga berani maju lebih jauh. Taimi menyipitkan matanya dan niat membunuh yang kuat muncul darinya, mereka akan dibunuh. Tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya, Sein utama Jin Luo membalikkan tangannya dan mendorong tangannya ke bawah. Kekuatan perkasa juga turun dan membentuk lapisan penghalang kekuatan besar lainnya di sebelah Sein utama Taimi. Dengan cara ini, dua penghalang kekuatan besar membagi domain rahasia. Tatapan Sein utama Jin Luo dan Sein utama Taimi bertabrakan, dan niat membunuh yang dingin berkeliaran di dalam ketenangan itu. Mereka berdua ternyata memiliki niat membunuh yang kuat terhadap satu sama lain. Namun mereka tidak bertengkar pada akhirnya. Sebaliknya, mereka berdua mengambil langkah mundur dan menciptakan situasi di mana kedua belah pihak bisa hidup berdampingan. Hasil ini tidak dapat dihindari karena ketika para Sein dari seluruh surga telah memblokir serangan balik ras suci, mereka mendapatkan kualifikasi untuk berdiri di domain rahasia. Namun dengan cara yang sama, seluruh surga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengusir ras suci keluar dari domain rahasia. Terlebih lagi, melihat situasinya, sepertinya tidak ada pihak yang bisa mengerahkan banyak bala bantuan. Karena itu yang terjadi, mereka memutuskan bahwa masing-masing pihak dapat menempati satu area dan melihat siapa yang akan memenangkan naga batu pada akhirnya. Banyak ahli dari pihak surga merasa lega melihat hasil seperti itu dan sorak-sorai pun meledak di seluruh kota. Lagi pula, dari situasi tersebut, nampaknya ras suci terpaksa mundur dan bahkan diam-diam setuju untuk berbagi dengan seluruh surga. Ini adalah kabar baik bagi seluruh surga. Zhou Yuan, yang berada di halaman, mengalihkan pandangannya, tetapi alisnya masih menyatu karena dia tidak seoptimis yang lain. Dia tahu bahwa ras suci pasti punya rencana lain sehingga mereka rela mundur. Namun, dia juga memahami bahwa ini adalah hasil terbaik yang dapat dicapai oleh Sein utama Jin Luo. Sein utama Taimi tidak akan menyerah begitu saja jika ras suci tidak mampu mengalokasikan lebih banyak kekuatan ke pihaknya. Sekarang semuanya bergantung pada pihak mana yang akan menembus penghalang lapisan tipis terlebih dahulu, kata Yao Yao. Zhou Yuan mengangguk. Lapisan cahaya misterius telah menyelubungi naga batu, yang sampai sekarang belum dapat ditembus oleh ras suci. Ini mungkin salah satu alasan mengapa ras suci mundur. Selanjutnya, tiba saatnya kedua belah pihak menunjukkan kemampuan luar biasa mereka. Mungkin masalah akan berubah lagi ketika lapisan tipis tersebut dihancurkan dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pemimpin bisa dirobek dalam sekejap. Lagi pula, tidak ada yang akan senang melihat naga batu diambil oleh lawannya. Zhou Yuan menghela nafas kecewa. Situasinya bukan lagi sesuatu yang dapat diintervensi oleh orang-orang di levelnya, tetapi tanpa kesempatan untuk membantu, dia tidak akan memberikan kontribusi dan bagian akhirnya menjadi tidak pasti. Tentu saja, dia mungkin bisa melakukan apa yang dia inginkan jika dia menggunakan izin dengan Yao Yao, tapi sebenarnya, jika dia bisa, dia ingin memperjuangkan bagiannya dengan kekuatan dan kerja kerasnya sendiri. Dia tidak ingin Yao Yao membantunya sepanjang waktu. Sementara pikiran mengalir di benak Zhou Yuan, Sein utama Jin Luo menarik kembali dan mengungkap lapisan cahaya misterius di sekitar naga batu. Ekspresinya sangat serius. Lapisan tipis itu sangat sulit untuk ditangani bahkan olehnya. Tidak heran bahkan ras suci pun mengalami masalah begitu lama. Namun dia segera menstabilkan emosinya dan dengan tenang berkata kepada Chang Yuan dan Sein lainnya. Bersiaplah, kita harus memecahkan lapisan film tipis itu apapun yang terjadi. Karena sumber daya di dalamnya memungkinkan lahirnya Sein baru. Ras suci sangat ingin bertindak selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan tiba-tiba memulai pertempuran lain yang mengakhiri perang, jadi. Matanya menjadi serius dan terdengar. Untuk seluruh surga. Semua Sein menjawab dengan sungguh-sungguh,
Untuk seluruh surga. Pasukan di pihak seluruh surga dan pihak ras suci di domain rahasia untuk sementara beristirahat. Mereka masing-masing telah menempati setengah wilayah dan memfokuskan seluruh kekuatan mereka dalam memecahkan lapisan cahaya naga batu. Tapi semua orang tidak bisa meremehkan stabilitas dan misteri lapisan cahaya naga batu. Hampir setengah bulan telah berlalu tetapi pihak surga dan ras suci belum berhasil memecahkan lapisan tipis tersebut. Namun para Sein di kedua sisi menyadari bahwa lapisan tipis itu terhubung ke bagian dalam naga batu, dan jika mereka menghancurkannya dengan kekerasan, ada kemungkinan merusak bagian dalam naga batu. Para Sein di kedua sisi tentu saja tidak berani sembarangan bertindak. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, setiap Sein menunjukkan kemampuan luar biasa mereka dan akhirnya menemukan cara untuk memecahkan masalah tersebut. Namun yang mengejutkan semua orang adalah bahwa solusi kedua belah pihak terjadi secara bersamaan. Kota seluruh surga berada dalam keadaan tertutup selama periode ini, namun hal itu tidak membuatnya menjadi sunyi. Sebaliknya, ada aliran ahli sumber baru dan domain hukum yang dipindahkan ke sana dari segala penjuru dan membuat kota ini semakin hidup. Meskipun terjadi bentrokan antara para Sein di domain rahasia naga batu itu berbahaya, siapapun yang memiliki pandangan tajam melihat peluang apa yang ada di domain rahasia tersebut, domain rahasia naga batu kaya akan sisa roh naga leluhur. Beberapa gumpalan dapat ditukar dengan beberapa pil naga leluhur, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Para ahli pun akan menyesal jika mereka melewatkan kesempatan bagus ini. Namun, meskipun banyak ahli di kota seluruh surga mendambakan domain rahasia naga batu dengan penuh semangat, mereka memahami bahwa mereka, sebagai ahli sumber sejati dan domain hukum, tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, sejumlah besar Sein telah berkumpul di kedua sisi. Bagaimana mereka mempunyai kesempatan untuk tampil dan menunjukkan kemampuan mereka. Mereka hanya bisa melihat bagaimana situasi berkembang dan melihat apakah ada peluang bagi mereka. Namun yang membuat semua orang senang adalah mereka tidak perlu menunggu lama. Saat bunyi lonceng bergema di seluruh kota seluruh surga, semua orang tiba-tiba mengarahkan pandangan mereka ke aula tengah. Kemudian, sosok-sosok berlomba melintasi udara satu demi satu. Ini karena mereka tahu bahwa bel adalah panggilan untuk mengumpulkan semua orang di kota surgawi dan masalah besar seharusnya terjadi. Zhou Yuan juga bergegas ke aula tengah, hanya untuk menemukan aula itu sudah penuh dengan orang. Dia melihat sosok tinggi dan cantik memanggilnya. Dengan sedikit gerakan, dia menjauh dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior Cijing. Apakah dia tidak datang?" Sosok cantik yang memberi isyarat itu menggoda. Rambut pendek berwarna merah anggurnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak semakin tangguh. Mengetahui bahwa dia sedang berbicara tentang Yao Yao, Zhou Yuan tersenyum. Dia tidak suka tempat yang bising. Cijing mengangguk. Itu benar. Mengingat popularitasnya, aku bertanya-tanya seberapa besar gelombang yang akan dia timbulkan jika dia muncul. Zhou Yuan terkekeh dan mengubah topik pembicaraan. Kakak senior, tahukah kamu untuk apa panggilan mendadak itu? Wajah cantik Cijing menjadi serius saat dia berkata, kemungkinan itu terkait dengan domain rahasia naga batu. Hati Zhou Yuan bergetar. Mungkinkah ada kemajuan dengan lapisan cahaya naga batu? Tiba-tiba hatinya terasa sangat panas karena semua orang di kota surgawi sedang menunggu hasilnya, termasuk dirinya. Saat keduanya berbicara, sosok yang dipimpin oleh Sein utama Jin Luo melintas di seberang aula. Banyak ahli sumber sejati dan domain hukum buru-buru membungkuk. Sein utama Jin Luo melambaikan tangannya dan tawanya terdengar di telinga semua orang. Alasan aku memanggil kalian semua hari ini terutama untuk memberitahu kalian semua bahwa kita akhirnya memecahkan lapisan cahaya naga batu. Banyak pakar sumber baru dan domain hukum berseri-seri dengan gembira. Namun, masih ada sedikit kebingungan di mata mereka karena tidak perlu mengumpulkan semuanya hanya karena lapisan cahaya batu naga telah rusak. Kami telah menyiapkan formasi pemindah naga di luar lapisan cahaya untuk mencoba menarik naga batu itu keluar menggunakan kekuatan formasi, tetapi pada akhirnya tidak efektif. Satu kalimat Sein utama Jin Luo membuat wajah banyak ahli berubah drastis. Begitu banyak Sein yang masih belum bisa menarik naga batu itu. Sein utama Jin Luo mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berkata, setelah penyelidikan kami menemukan bahwa formasi pemindahan naga gagal menggerakkan naga batu karena naga batu itu terbentuk dari roh sisa naga leluhur sehingga dilindungi oleh penghalang ilahi yang tahan terhadap formasi pemindah naga. Namun, penghalang kekuatan suci itu bukannya tidak mungkin untuk diatasi.
Titik cahaya ini persis di mana roh sisa naga leluhur paling kaya di tubuh naga batu. Kami menyebutnya titik jangkar roh naga. Total ada 9.999 titik jangkar. Sein utama Jin Luo mengangkat tangannya ke udara dan sebuah paku hitam muncul di telapak tangannya. Paku itu, yang panjangnya sekitar setengah kaki, tebal dan sedingin es. Ini adalah paku pemindah naga. Jika kita dapat menancapkan paku ini ke titik jangkar roh naga, paku tersebut dapat melemahkan penghalang kekuatan suci serta berkoordinasi dengan formasi pemindah naga. Kombinasi keduanya dapat menciptakan ledakan kekuatan yang dahsyat untuk memindahkan naga batu. Namun, meskipun kita telah memecahkan lapisan cahaya naga batu, kekuatan yang dipancarkannya masih menahan masuknya para Sein. Mata yang lembut menatap semua orang. Kami membutuhkan kekuatan kalian. Mata banyak ahli sumber baru dan domain hukum berbinar. Mereka tidak bisa menyembunyikan keinginan mereka untuk mengambil tindakan. Alasan mereka berkumpul di sini bukan untuk kesempatan seperti itu. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Sebelumnya, hanya para Sein di kedua pihak yang bisa bertindak dan siapapun yang berada di level bawah Sein tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan intervensi. Untungnya, setiap awan memiliki hikmahnya, dan mereka tidak perlu menjadi penonton lagi. Sein utama Jin Luo senang melihat reaksi semua orang, tapi suaranya menjadi pelan ketika dia berkata, tetapi aku harus mengingatkan kalian bahwa rencana ras suci sama dengan kita. Mereka juga akan mengirimkan elit sumber sejati dan domain hukum untuk memperjuangkan titik jangkar roh naga. Setiap pertarungan di titik jangkar roh naga akan berlumuran darah. Naga batu mungkin jatuh ke tangan pihak yang memenangkan lebih banyak titik jangkar. Kemenangan pertempuran domain rahasia naga batu tidak terletak pada para Sein tetapi pada kalian. Wajah banyak ahli sumber baru dan hukum domain berubah serius, tetapi tidak ada yang secara mengejutkan menunjukkan sedikit rasa takut. Mereka yang bisa datang ke sini secara alami sudah siap bertarung sampai mati dengan ras suci. Mereka sudah tahu betul tentang bahaya di dalam. Namun, mereka bukanlah orang biasa sehingga mereka memahami bahwa mereka sendiri harus berjuang untuk mendapatkan setiap peluang. Zhou Yuan memasang ekspresi bijaksana. Dari kata Sein utama Jin Luo, situasi saat ini, secara sederhana, seperti tarik tambang. Kedua pihak akan menghabiskan seluruh kekuatan mereka untuk memenangkan titik jangkar roh naga dan kemudian menggerakkan naga batu dengan kekuatan. Siapapun yang memenangkan titik jangkar roh naga lebih banyak akan mendapat keuntungan lebih besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak antusias. Dia berpikir bahwa domain rahasia itu terlalu damai, tapi dia jelas-jelas berpikir berlebihan. Setiap area di tubuh besar naga batu itu akan berlumuran darah. Aura yang mengerikan dan tragis telah menyerang wajahnya meski belum dimulai. Ini akan menjadi pertarungan hidup mati. Sein utama Jin Luo menatap para ahli kota surga yang berteriak-teriak. Meski beberapa orang tampak gelisah, tidak banyak orang yang menunjukkan sedikit rasa takut. Dia dalam hati menganggukkan kepalanya, tampak agak senang. Meskipun tahap sumber sejati dan domain hukum tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang besar dibandingkan dengan tahap Sein, kedua tingkat tersebut masih sangat penting bagi seluruh surga dan ras suci. Ini karena seorang Sein baru pasti akan lahir dari mereka. Jantung dari segala surga, Chang Yuan berkata kepada Sein utama Jin Luo sambil tersenyum. Sein utama Jin Luo mengangguk dan menunjuk siluet naga batu di udara. Dia kemudian melanjutkan, serangan terhadap naga batu akan dibagi menjadi 89 zona pertempuran. Saat suaranya terdengar, bercak-bercak menyala di tubuh besar naga batu itu. Setiap bidang cahaya mewakili zona pertempuran. Tubuh naga batu itu sungguh luar biasa hebatnya. Meski terkesan biasa saja, seseorang hanya akan mengetahui luasnya setiap area setelah berada di dalamnya. Setiap zona pertempuran akan dipimpin oleh seorang pemimpin zona pertempuran dan orang-orang di bawah pemimpin tersebut harus mendengarkan perintah mereka dan memenangkan titik jangkar roh leluhur sebanyak mungkin. Sein utama Jin Luo menatap ke arah kerumunan. Semua orang di zona pertempuran di mana titik jangkar roh leluhur dimenangkan akan diberi hadiah pil naga leluhur setelahnya. Semua ahli sumber baru dan domain hukum menatap tercengang pada penguasa utama Jin Luo. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa Sein utama Jin Luo akan menjanjikan keuntungan sebesar itu. Setelah titik jangkar roh leluhur dimenangkan, semua orang di zona pertempuran itu akan diberi hadiah pil naga leluhur. Selain itu, setidaknya ada puluhan titik jangkar roh leluhur di zona pertempuran,
Yang berarti, jika semuanya berjalan dengan baik, mereka bisa mendapatkan lusinan pil naga leluhur sebagai hadiah. Ini adalah sebuah kemewahan bagi mereka yang biasanya harus menghabiskan beberapa bulan untuk menukar pil naga leluhur. Oleh karena itu, suasananya berdengung seperti sebelumnya dan percikan api beterbangan di hadapan banyak ahli sumber sejati dan domain hukum saat mereka semua menatap dengan penuh rasa iri pada siluet naga batu. Mereka semua berpegangan tangan, bersemangat untuk memulai. Hadiah yang besar itu jelas memicu niat pertempuran mereka. Sein utama Jin Luo tersenyum melihat pemandangan itu. Dia tahu apa yang paling mendidik semua orang sehingga dia tidak menyemangati mereka dengan prinsip yang benar dan salah, tapi membuang godaan terbesar. Selama kalian bersedia mengabdikan diri, surga akan membalas kalian dengan murah hati. Sangat murah hati, seru Zhou Yuan. Bahkan jantungnya berdebar kencang saat mendengar hadiahnya, apalagi orang lain. Qi Jing mengangguk sambil tersenyum, aku sangat menantikannya. Mata di bawah alisnya yang tajam berkobar dengan semangat juang yang membara. Sekarang, aku akan mengumumkan pemimpin setiap zona pertempuran, dan orang-orang lainnya dapat dengan bebas memilih pemimpin mana yang akan diikuti dan dipilih. Mendengar kata-kata Sein utama Jin Luo, semangat semua orang bangkit dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam situasi seperti ini, jelas lebih menguntungkan jika mengikuti pemimpin zona pertempuran yang kuat. Su Beiyan dari surga Qiankun akan menjadi pemimpin zona pertempuran pertama. Mata Zhou Yuan berkedip ke arah tertentu ketika dia mendengar nama itu, hanya untuk melihat Su Beiyan, yang mengenakan jubah hitam panjang, tampak sangat tampan. Dia tersenyum rendah hati pada orang-orang di sekitarnya. Su Beiyan merasakan tatapan Zhou Yuan dan tersenyum tipis padanya. Zhou Yuan memasang ekspresi tenang, tapi dia masih waspada terhadap Su Beiyan meskipun dari luar dia terlihat ramah. Orang itu munafik, tapi tidak ada yang bisa mempertanyakan kekuatannya. Tidak hanya rohnya di tahap Al-Roamer, basis kultivasi genesis Qi-nya telah mencapai tahap domain hukum ketiga. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat di tahap domain hukum di seluruh surga. Sial baginya, kakak senior telah melangkah ke tahap Sein terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan pamer di sini, bisik Qi Jing. Bahkan orang yang sombong seperti Qi Jing harus mengakui bahwa Su Beiyan kuat. Qi Jing dari surga Hunyuan akan menjadi pemimpin zona pertempuran kedua. Jiang Xiao dari surga Wanshu akan menjadi pemimpin zona pertempuran ketiga. Zhao Xianxun dari surga Hunyuan akan menjadi pemimpin zona pertempuran keempat. Mendengar nama familiar lainnya, Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah lain. Di sana, sesosok tubuh bertangan satu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah Zhao Xianxun dari wilayah Wanshu. Orang itu telah bentrok dengan Zhou Yuan berkali-kali di surga Hunyuan, dan lengannya dipotong oleh Yao Yao ketika dia sadar kembali. Zhao Xianxun juga melihat ke arah Zhou Yuan dan kemudian menarik kembali pandangannya. Ekspresinya tidak terlalu ramah, tetapi Zhou Yuan tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula, dendam di antara mereka tidaklah kecil dan tidak bisa dihapuskan dengan mudah. Zhou Yuan tidak bisa melawan ketika menghadapi pakar domain hukum terkemuka seperti Zhao Xianxun di masa lalu, tetapi, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya sekarang, dia yakin dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri jika mereka benar-benar melakukannya. Sein utama Jin Luo terus membacakan semua nama terkenal di kota surgawi. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya berada pada tahap domain hukum ketiga dan dapat dianggap sebagai pilar tahap domain hukum di seluruh surga. Oleh karena itu, setiap nama yang diumumkan mengundang banyak ucapan selamat karena semua orang tahu bahwa mereka yang bisa mendapatkan posisi pemimpin zona pertempuran sangat dikagumi oleh Sein utama Jin Luo dan akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Zhou Yuan juga berseru sambil mengevaluasi dirinya sendiri. Rohnya berada pada tahap awal Al-Roamer, dan dia dapat melawan musuh yang kuat pada tahap domain hukum pertama dengan kekuatan rohnya. Namun, meskipun roh seseorang memiliki banyak fungsi misterius, seseorang masih kalah melawan ahli dengan level yang sama dalam pertarungan satu lawan satu. Meskipun kultivasi genesis Qi-nya masih pada tahap Naschen Sos, sumber sejati berukuran 9,7 inci miliknya masih menjadikan fondasinya lebih unggul daripada para ahli pada tahap domain hukum pertama. Dengan digabungkannya landasan roh dan genesis Qi, dia yakin dia tidak perlu takut pada musuh di tahap domain hukum kedua. Namun risikonya akan sangat meningkat jika dia menghadapi seorang ahli di tahap domain hukum ketiga. Aku masih perlu meningkatkan, gumam Zhou Yuan tidak puas. Jika dia memberitahu orang lain bahwa dia, seseorang pada tahap sumber sejati,
dapat dibandingkan dengan seseorang pada tahap domain hukum ketiga, banyak orang akan melecehkannya. Bagaimanapun, mereka yang bisa mempertahankan ke tahap domain hukum ketiga semuanya adalah benih-benih Sein yang telah dikembangkan oleh kekuatan-kekuatan besar dengan seluruh waktu dan upaya mereka. Orang-orang itu dianggap raksasa di antara manusia baik dari segi bakat maupun potensi. Tetapi Zhou Yuan merasa bahwa meskipun dia berada pada tahap kultivasi yang lebih rendah, dia bisa bersaing dengan mereka. Apakah dia tidak menganggap mereka sebagai manusia? Saat Zhou Yuan menghela nafas, sebuah suara terdengar dan membuat Zhou Yuan terkejut. Zhou Yuan dari surga Hunyuan akan menjadi pemimpin zona pertempuran ke-77. Zhou Yuan berkedip berulang kali, menatap tercengang pada Sein utama Jin Luo, yang sedang tersenyum. Pada saat yang sama, desahan dan seruan muncul dari sekeliling. Kemudian, mata ragu-ragu muncul pada Zhou Yuan, yang masih terus berlanjut. Tahap sumber sejati, roh tahap awal Al-Roamer. Dia bisa menjadi pemimpin zona pertempuran. Apakah Sein utama Jin Luo bercanda dengan kita? Keributan berakhir di aula, dan seruan penuh keraguan terus-menerus diarahkan ke Zhou Yuan. Pengaturan Sein utama Jin Luo telah menimbulkan kontroversi. Memang benar bahwa Zhou Yuan tidak kalah dari tokoh puncak dalam tahap ketiga domain hukum dalam hal ketenaran, tetapi semua orang tahu bahwa akar dari ketenarannya ini adalah karena dia membantu menyempurnakan pil leluhur naga. Tidak ada yang bisa meragukan kemampuan dan peran Zhou Yuan dalam aspek itu. Masalahnya adalah situasi yang akan mereka hadapi tidak ada sangkut pautnya dengan penyempurnaan pil naga leluhur. Mereka akan melawan ras suci dengan pedang dan tombak asli. Dari sudut pandang semua orang, satu-satunya hal yang menyenangkan tentang Zhou Yuan adalah rohnya. Meskipun roh tahap Al-Roamer luar biasa dan tirani, domain hukum Genesis Ki masih memiliki keunggulan dalam pertarungan head-to-head. Oleh karena itu, meskipun level roh tahap Al-Roamer Zhou Yuan dapat memastikan dia tidak akan dikalahkan atau dibunuh ketika menghadapi ahli domain hukum dari ras suci, dengan cara yang sama, kemungkinan besar dia tidak akan mencapai pencapaian yang menakjubkan. Jika Sein utama Jin Luo mengatur agar dia berpartisipasi sebagai peserta biasa, dia tidak akan menarik banyak pertentangan dan keraguan. Dia masih terlalu kurang untuk menjadi pemimpin di zona pertempuran. Bagaimanapun, para pemimpin zona pertempuran lainnya semuanya adalah pakar teratas di tahap domain hukum ketiga. Bagaimana Zhou Yuan, yang hanya memiliki tahap roh Al-Roamer, bisa dibandingkan dengan yang lain? Bahkan Zhou Yuan pun sedikit terkejut. Ia jelas sama terkejutnya dengan pengaturan tersebut karena ia memang tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Su Beiyan dengan erat memegang seruling hitamnya, cahaya berkedip di matanya. Kemudian, dia mengangguk ke suatu tempat, dan ketika sinyalnya diterima, seseorang segera berbicara, "Sein utama, apakah Anda tidak menunjuk peran itu dengan terlalu sembarangan? Setiap zona pertempuran sangatlah penting karena perbedaan titik jangkar roh naga leluhur dapat menyebabkan situasi runtuh. Sein utama, mohon dipertimbangkan kembali." Suara tiba-tiba terdengar. Mayoritas tidak mengutarakan pendapatnya, namun jelas tidak setuju dengan keputusan tersebut. Bagaimanapun, setiap aspek pertempuran sangatlah penting, dan mereka tidak ingin melakukan sia-sia karena Zhou Yuan. Wajah Su Beiyan tidak bergetar di tengah ekspresinya, tapi ekspresi puas melintasi di dalam matanya. Dia jelas senang melihat Zhou Yuan jatuh ke dalam situasi yang memalukan. Sambil mengetuk serulingnya di telapak tangannya, Su Beiyan menatap Sein utama Jin Luo dan memberi hormat dengan tangan tertangkup. "Sein utama, tetua Zhou Yuan ahli dalam memurnikan pil. Akan menjadi kerugian besar bagi seluruh surga jika dia mati di medan perang. Jadi bukankah lebih baik kita serahkan saja pertarungannya pada kami? Penatua Agung Zhou Yuan hanya perlu menunggu di sini sampai kita membawa kembali sisa roh naga leluhur." Nada suaranya tulus seolah dia benar-benar khawatir Zhou Yuan akan terbunuh di wilayah rahasia. "Apakah maksudmu Zhou Yuan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke domain rahasia dan hanya boleh tinggal di kota seluruh surga untuk memurnikan pil?" Qi Jing berkata dengan dingin. Yang lain mungkin tertipu oleh kemunafikan Su Beiyan, tapi Qi Jing bisa merasakan niat jahat dalam kata-katanya. Su Beiyan menggelengkan kepalanya, berkata dengan polos, "Tetua Qi Jing, jangan salah menuduhku." Qi Jing hendak menegur dengan marah saat Zhou Yuan menghentikannya. Zhou Yuan melirik Su Beiyan dan tersenyum lembut. "Apakah kamu takut aku akan mencuri perhatianmu lagi?" Su Beiyan terkejut pada awalnya dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. "Tetua Zhou Yuan akan ditertawakan di domain rahasia.
Setiap orang harus mengandalkan kemampuannya sendiri di sana dan tidak ada yang akan menjagamu lagi. Dia menyiratkan bahwa Zhou Yuan hanya dapat mengambil posisi bantuan pemurnian pil karena Yao Yao yang merawatnya dan bukan karena kemampuannya sendiri. Jika berbicara keras adalah sebuah kemampuan maka kamu bisa mengeluarkan naga batu itu hanya dengan mulutmu, mengapa kita perlu melakukan begitu banyak hal yang merepotkan? Zhou Yuan berkata sambil tersenyum. Banyak orang tidak bisa menahan tawa, tetapi ketika mereka melihat wajah Su Beiyan menjadi gelap, mereka segera menutup mulut. Su Beiyan menyipitkan matanya dan hendak membalas ketika dia melihat Sein utama Jin Luo melambaikan tangannya untuk diam. Menarik banyak tatapan kembali padanya, Sein utama Jin Luo tersenyum tipis dan berkata, aku tentu saja telah memberikan pertimbangan serius untuk menunjuk Zhou Yuan menjadi pemimpin zona pertempuran. Meskipun dia baru pada Naschen Sos, kita tidak bisa hanya melihat semuanya di permukaan saja. Selain itu, Zhou Yuan adalah seorang jenderal yang dinaungi keberuntungan. Seluruh surga kita tidak pernah jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan dimanapun dia berada. Jadi, aku yakin dia akan membawa keajaiban lagi kali ini. Zhou Yuan, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk posisi ini? Dia memandang Zhou Yuan dan bertanya sambil tersenyum. Menghadapi mata Sein utama Jin Luo yang dalam dan bijaksana, Zhou Yuan memasang ekspresi serius dan berkata, ini adalah menjadi tugas anggota seluruh surga untuk melawan ras suci. Selama Sein utama berpikir aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik. Karena Sein utama Jin Luo sangat menghargainya, dia tentu saja tidak akan keberatan. Selain itu, mengingat kemampuan Sein utama Jin Luo, dia pasti sudah menyadari bahwa sumber sejati Zhou Yuan sangat luar biasa dan dia tidak akan berpikir bahwa Zhou Yuan tidak memenuhi syarat seperti yang dipikirkan orang lain. Sein utama Jin Luo mengangguk sambil tersenyum lega. Melihat bahwa Sein utama Jin Luo telah mengambil keputusan, mereka tidak dapat mempertanyakan keputusannya lagi. Namun, pandangan mereka terhadap Zhou Yuan masih tidak berubah. Sein utama Jin Luo menunggu sampai semua orang tenang sebelum dia melanjutkan mengumumkan pemimpin zona pertempuran lainnya. Setelah setengah jam, semua pemimpin diumumkan. Semua orang melihat sekeliling dan menyadari bahwa orang yang paling lemah berada pada tahap domain hukum kedua. Hasilnya, Zhou Yuan, yang baru berada pada tahap Naschen Sos, sangat terlihat. Zhou Yuan menghela nafas lega mengetahui bahwa tidak semua pemimpin zona pertempuran berada pada tahap domain hukum ketiga. Dia tidak berada di bawah tekanan sebanyak yang dia kira. Dia tidak yakin dengan hasilnya jika dia menghadapi seorang ahli di tahap domain hukum ketiga, tapi dia tidak akan takut pada seseorang di tahap domain hukum kedua. Pemimpin zona pertempuran telah dipilih. Dalam 3 hari ke depan, kalian semua dapat merekrut anggota tim kalian. Benar, ada informasi tentang ras suci. Semua ahli sumber sejati dan domain hukum yang kuat tercatat di sana. Kalian semua harus menganalisisnya dengan cermat. Beberapa potongan bambu terbang keluar dari tangan Sein utama Jin Luo dan melayang di depan semua orang. Semua orang segera menerimanya. Orang-orang yang bisa datang ke sini secara alami adalah ahli dengan pengalaman pertempuran yang kaya dan dengan demikian mereka tahu betapa berharganya informasi tersebut. Setelah menerima potongan bambu tersebut, area tersebut dengan cepat berubah menjadi kacau. Banyak ahli segera berbondong-bondong mendatangi para pemimpin zona pertempuran yang mereka inginkan. Bagaimanapun, kehidupan dan keuntungan mereka akan terjamin sampai batas tertentu jika mereka mengikuti pemimpin yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa Su Beiyan akan menjadi yang paling populer. Qi Jing juga sangat dicari. Melihat banyak orang berkumpul, dia hanya bisa mengangguk ke Zhou Yuan sebelum dia didorong oleh kerumunan. Dibandingkan dengan popularitas pemimpin zona pertempuran lainnya, lingkungan Zhou Yuan dingin dan sepi, dan tidak ada yang memperhatikannya. Zhou Yuan tampak sedikit malu. Orang-orang itu berpikiran terlalu sempit. Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa aku memiliki kemampuan untuk menekan pemimpin zona pertempuran lainnya, setidaknya, aku tidak seharusnya berada di peringkat terbawahkan. Tapi setiap orang bisa memilih dengan bebas dan dia tidak bisa memaksa orang lain untuk memihaknya. Untung saja rasa malunya tidak berlangsung lama, karena 2 sosok cantik melintas melewati kerumunan dan menghampirinya. Yang mulia, kami akan bergabung dengan Anda. Su Yuwei tersenyum manis. Wajah cantiknya tampak lebih memukau dari biasanya. Wu Yao berdiri dengan tangan disilangkan. Dia tampak senang melihat Zhou Yuan dalam keadaan memalukan dan bibir merahnya melengkung membentuk senyuman menggoda. Zhou Yuan menghela nafas lega dan berkata, kalian berdua memiliki selera yang bagus.
Rakyat jelata itu tidak bisa melihat kecantikan batinku sama sekali. Di mana pria itu? Zhao Mushen. Dia bertanya. Wu Yao berkata, dia pergi ke sisi Zhao Xianxun. Zhou Yuan mengangguk, tapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Zhao Mushen adalah anggota surga Wanshu. Wajar jika Zhao Mushen ingin mengikuti Zhao Xianxun. Tapi sambil berpikir, dia melihat Zhao Mushen datang dengan ekspresi malu dan berkata tanpa ekspresi, aku akan bergabung denganmu. Zhou Yuan langsung mengerti. Zhao Xianxun tidak menginginkanmu. Ekspresi Zhao Mushen menjadi lebih buruk. Dia bilang dia tidak menginginkan ahli Naschen Sos. Zhou Yuan mau tidak mau terlihat menyedihkan. Apakah karena kamu terlalu dekat dengan kami akhir-akhir ini? Zhao Mushen mengabaikannya dan hanya berkata sambil mengerutkan kening, hanya ada sedikit orang di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bahkan tidak memiliki ahli domain hukum. Melihat wajah jijik Zhao Mushen, Zhou Yuan mengerucutkan bibirnya dan baru saja hendak berbicara ketika sebuah suara terdengar di belakangnya. Domain hukum. Aku menghitungnya sebagai satu. Zhou Yuan, Zhao Mushen dan yang lainnya berputar untuk melihat seorang wanita cantik dan anggun. Dia memegang tas kain kecil, dari mana dia terus-menerus mengambil daging kering. Giginya yang putih bersih menggigitnya dan dengan cepat mencabutnya. Ai Tuanzi. Zhou Yuan berseru saat melihat wajah familiarnya. Wanita di depannya adalah Ai Tuanzi, yang dia temui di surga Wanshu. Dia tidak mengira dia telah mencapai tahap domain hukum setelah tidak bertemu dengannya selama 2 tahun. Apakah aku diterima? Ai Tuanzi bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Zhou Yuan buru-buru mengangguk. Tim Zhou Yuan secara alami menarik perhatian beberapa orang setelah pakar domain hukum pertama bergabung. Beberapa orang mulai berkumpul di sekelilingnya tetapi masih tampak ragu-ragu. Sebuah cahaya menyala di sisi Zhou Yuan dan dia menjentikkan jarinya. Jentikan jarinya segera diikuti oleh suara gemuruh di luar aula. Siluet menembus kerumunan dan mendarat di kepala Zhou Yuan. Itu Tuntun. Dia menggeram terus-menerus dan tekanan yang sangat kuat memenuhi area tersebut. Ini segera menenangkan kekacauan di dekatnya. Banyak orang memandang dengan takjub. Bahkan beberapa orang di tahap domain hukum kedua mau tidak mau menatap tajam ke arah Tuntun karena merasakan aura berbahaya yang dipancarkannya. Zhou Yuan menepuk Tuntun dan berkata sambil tersenyum. Timku diperkuat lagi. Penampilan Tuntun tentu memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan Ai Tuanzi. Bagaimanapun, tekanan yang dia pancarkan sebanding dengan seseorang di tahap domain hukum kedua. Tampaknya tim Zhou Yuan juga mulai terbentuk. Sisi Zhou Yuan akhirnya menjadi lebih hidup. Zhou Yuan bersandar di kursi di halaman kecil yang tenang dengan sebatang bambu di tangannya, mempelajari informasi tentang para ahli domain hukum ras suci. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Dia menghela napas, membuka matanya. Banyak informasi yang tercatat di potongan bambu itu, tapi bukan itu saja. Meski begitu, itu tetap saja sangat menakutkan. Meskipun tidak semua kekuatan domain hukum di seluruh surga dikumpulkan di kota seluruh surga, daftar tersebut juga tidak mencakup semua kekuatan ras suci. Taisuan, Zhou Yuan mengucapkan sebuah nama. Menurut informasi di potongan bambu, orang yang bernama Taisuan seharusnya adalah orang yang paling menonjol di tahap domain hukum ras suci. Meskipun hanya ada beberapa kalimat penjelasan tentang dia dalam informasi tersebut, sebuah kalimat mengejutkan Zhou Yuan. Kekuatan domain hukumnya dapat mengejutkan Sein. Zhou Yuan tidak tahu apakah yang disebut guncangan ini berarti kekalahan atau persaingan. Tapi tidak peduli yang mana itu sudah cukup untuk membuat takut seseorang. Taisuan mungkin adalah lawan terbesar bagi para ahli domain hukum di seluruh surga. Namun, selain Taisuan, ada juga elit terbaik di pasukan ras suci yang tidak mudah untuk menghadapinya. Oleh karena itu, hati Zhou Yuan terasa sedikit berat setelah membaca informasi tersebut. Pertarungan naga batu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit dan pahit. Zhou Yuan menoleh dan melirik Tuntun, yang sedang bersantai di bawah sinar matahari dengan perut terbuka. Apa kekuatanmu sekarang? Tuntun membuka matanya dan mengerang malas. Kamu bisa bermimpi dengan seorang ahli di tahap domain hukum kedua. Mata Zhou Yuan berbinar penuh harap. Tuntun telah mencapai tahap kelas 8 sehingga harus setara dengan ahli pada tahap domain hukum pertama. Namun, binatang suci alfa sangat luar biasa dan dapat mengalahkan seseorang dengan tingkatan yang lebih tinggi. Kamu tidak bisa bersaing dengan seseorang pada tahap domain hukum ketiga. Aku melebih-lebihkan binatang suci alfa. Namun, Zhou Yuan sedikit tidak puas. Tuntun meliriknya dengan kesal dan kemudian mengabaikannya.
Menurutmu, apakah menurutmu itu melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi? Tapi orang mesum itu memang sering melakukan hal semacam itu. Ini membuat Tuntun kesal. Siapakah binatang suci alpha yang sebenarnya? Tuntun memang bisa bersaing dengan seseorang di tahap domain hukum ketiga, tapi dia tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan mereka kecuali dia meningkat lagi di domain rahasia naga batu. Suara Yao Yao terdengar. Dia juga bersandar di kursi lain dengan lengan ramping di belakang kepalanya. Matanya yang indah tertutup dan bulu matanya yang tebal dan panjang berkibar di bawah sinar matahari. Posenya secara tidak sengaja menonjolkan tubuhnya yang mengesankan. Zhou Yuan meliriknya ke samping dan tidak bisa menghentikan mulutnya yang berair seperti orang gila. Yao Yao biasanya tidak banyak memamerkan kemolekan, tapi tubuhnya sebenarnya luar biasa. Apakah itu terlihat bagus? Suara Yao Yao penuh dingin. Zhou Yuan dengan rasa bersalah memalingkan muka dan menundukkan kepalanya. Yao Yao membuka matanya seperti mata air dan menatap Zhou Yuan. Semburat merah muncul di pipinya yang seperti porselen dan dia segera berkata, "Pertempuran di domain rahasia naga batu akan tragis, tapi kamu tidak perlu takut, dan kamu pasti sudah terbiasa dengan semuanya. Jadi aku tidak perlu mengingatkanmu. Tapi ada satu hal yang harus kamu perhatikan, kamu tidak boleh lagi menggunakan apa yang disebut penggabungan dengan Tuntun." Zhou Yuan berteriak kaget, mengapa? Dia sudah menganggap langkah itu sebagai salah satu kartu asnya. Yao Yao dengan putus asa melemparkan pandangan ke arah Tuntun dan menjelaskan, kombinasi sebelumnya hanyalah lelucon Tuntun. Kamu adalah manusia dan kamu adalah binatang. Kamu memiliki garis keturunan yang berbeda dan roh yang berbeda. Bahkan jika masalah ilahi yang kutinggalkan di tubuhmu bisa memaksa kalian berdua untuk bergabung, akan ada konsekuensi jika itu terjadi terlalu sering. Konsekuensi apa? Tanya Zhou Yuan. Yao Yao berkedip dan berkata, perilaku dan cara kamu mungkin akan menjadi semakin mirip dengannya. Zhou Yuan memucat seperti sambar petir. Baru beberapa saat kemudian dia diam-diam meraih Tuntun yang terbaring di sebelahnya. Dia mengangkatnya di tengkuk merujuk dan berkata dengan gigi terkatup, "Bajingan, kamu hampir membunuhku." Tuntun meraung, menjentikkan ekornya dan melingkari leher Zhou Yuan. "Yang mulia, anggota tim telah diputuskan." Saat Zhou Yuan dan Tuntun saling mencabik-cabik, sebuah suara terdengar dari halaman. Su Yuwei berdiri di depan gerbang, menatap mereka dengan kaget. Zhou Yuan dengan marah melemparkan Tuntun dan pergi mengambil perkamen itu dari Su Yuwei. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih. 3 hari telah berlalu sejak pemimpin zona pertempuran memutuskan dan ruang di tim Zhou Yuan belum terisi sampai sekarang." Zhou Yuan memahami bahwa, karena jangka waktu sudah dekat, sebagian besar yang baru bergabung dengannya kemungkinan besar karena ditolak di tempat lain dan pada akhirnya hanya menetap di kelompoknya. Meskipun Zhou Yuan sedikit tidak senang dengan hal ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, meskipun dia memiliki Tuntun di dalamnya, dalam hal daya tarik, dia masih kalah dengan pemimpin zona pertempuran lainnya, yang berada di tahap domain hukum ketiga. Dia membuka lipatan perkamen itu dan memeriksanya dengan cermat. Ia menemukan hanya ada 9 ahli domain hukum, termasuk Ai Tuanzi, di kelompoknya. Dari apa yang dia ketahui, para pemimpin zona pertempuran di tahap domain hukum ketiga memiliki setidaknya 20 pakar domain hukum di tim mereka. Di antara mereka, bahkan ada elit kuat di tahap domain hukum kedua. Dibandingkan dengan mereka, tim yang bentukannya cukup buruk. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah menakuti banyak orang karena dia baru berada di Naschen Sos. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Untungnya, zona pertempuran yang dipimpin oleh Zhou Yuan tidak dianggap populer dan kemungkinan besar tidak akan menarik para ahli ras suci yang kuat. Tentu saja, Zhou Yuan tidak takut. Dia hanya bermaksud mencari keuntungan di zona pertempuran terlebih dahulu. Jika ia bisa meningkatkan kekuatan timnya atau kekuatan Tuntun, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menghadapi tim-tim papan atas di masa depan. Saat Zhou Yuan sedang merenung, bel yang bergema tiba-tiba terdengar di seluruh kota seluruh surga. Bel berbunyi berurutan turut, dan urgensi deringnya membuat ekspresi Zhou Yuan dan Su Yuwei berubah serius. Mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk berangkat. Dia memandang Su Yuwei dan berkata, "Kumpulkan tim dan bersiap untuk pergi." Su Yuwei mengangguk dan berbalik pergi. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, menatap diam beberapa saat. Kemudian, dia berbalik dan mendekati Yao Yao. Yao Yao merapikan pakaian Zhou Yuan, seperti seorang istri yang menyuruh suaminya pergi. "Hati-hati."
Zhou Yuan menatap wajahnya yang cantik bak permata, hatinya berdebar kencang. Tiba-tiba, ia menundukkan kepala, dan saat bibirnya menyentuh bibir merahnya, ia dengan tegas berbalik dan pergi. Tuntun melompat ke kepalanya dan mengibaskan cakarnya kepada Yao Yao yang masih terdiam. Yao Yao menatap sosok mereka yang pergi saat mereka meninggalkan tempat itu, dan akhirnya tersadar dari lamunannya. Ia perlahan-lahan mengusap bibirnya, dan sudut bibirnya melengkung sedikit. Genesis Ki dalam jumlah besar terkondensasi untuk membentuk daratan awan yang tidak pernah berakhir. Pasukan besar surga tiba di domain rahasia naga batu di bawah bimbingan para Saint. Zhou Yuan berdiri di tengah kerumunan. Saat dia sampai di domain rahasia, lapisan cahaya raksasa dalam kegelapan segera menarik perhatiannya. Meskipun dia pernah melihat gambar proyeksi sebelumnya, dia masih merasakan kulit mati rasa saat melihatnya secara langsung. Apakah itu formasi pemindah naga? Su Yuwei bertanya. Zhou Yuan mengikuti menampilkan dan melihat batas terbentuk di luar lapisan cahaya raksasa. Batasannya begitu rumit hingga bahkan Zhou Yuan, yang rohnya berada pada tahap Al-Roamer, merasakan penglihatannya kabur seperti sedang melihat bunga melalui kabut. Dia ingin menyelidikinya lebih dekat, tetapi rohnya segera merasakan kesakitan seolah-olah merasakan bahaya. Batasan itu lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Setelah melirik formasi pemindah naga, pandangan Zhou Yuan beralih lebih jauh ke kegelapan lengkap yang menutupi jarak tersebut. Namun, bahkan persepsiannya tidak bisa menembus ke sana karena daerah tersebut berada dekat dengan area pusat di mana para suci dari kedua pihak telah menutupnya. Namun, meskipun tidak mungkin untuk dilihat, Zhou Yuan dapat menebak bahwa pasukan ras suci siap beraksi. Sementara pasukan besar surga sedang mengagumi domain rahasia naga batu, Saint utama Jin Luo tiba-tiba muncul, menunjuk ke bagian terdalam dari formasi pemindahan naga. Jalan menuju domain rahasia ada di formasi pemindahan naga, kalian akan masuk dari sana dan para Saint dari seluruh surga akan secara otomatis melemparkan kalian ke zona pertempuran yang ditugaskan kepada kalian. Semuanya, ini bukan sekedar latihan. Kalian bisa berpikir sebagai perang kecil melawan ras suci. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menjamin hidup kalian di sana. Bahkan kami hanya bisa menonton dari luar. Ekspresi Saint utama Jin Luo menjadi sangat suram ketika dia berkata, perang selalu tragis dan bahkan Saint pun bisa kehilangan nyawanya. Namun, jika kita tidak ingin diperbudak oleh ras suci, jika kita tidak ingin keluarga kita menjadi bahan pil bagi ras suci, kita harus bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Kami tidak punya jalan lain. Untuk itu, kita harus membayar mahal. Tapi dari zaman kuno hingga hari ini, seluruh surga tidak pernah mundur. Suara Saint utama Jin Luo terdengar di telinga semua orang, membuat seluruh pasukan merenung beberapa saat. Semua orang diam-diam mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata dan mata mereka menjadi semakin tajam dan penuh dengan niat membunuh. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara seluruh surga dan ras suci. Hal ini terutama berlaku untuk orang-orang seperti Zhou Yuan yang pernah bertempur dengan ras suci sebelumnya. Mereka tahu benar bahwa makhluk hidup di seluruh surga tidak lebih dari bahan untuk menyempurnakan pil genesis darah untuk ras suci. Karena tidak ada peluang rekonsiliasi, kedua belah pihak tidak dapat hidup berdampingan. Jika kalian semua sudah siap, maka, pergilah, kata Saint utama Jin Luo. Saat suaranya memudar, Genesis Ki yang mengguncang bumi muncul dari mana-mana dan setiap peserta mengedarkan Genesis Ki mereka di awan Genesis Ki. Momentumnya adalah pemandangan termegah yang pernah dilihat Zhou Yuan. Semua sosok berubah menjadi aliran cahaya dan melesat pergi. Zhou Yuan juga memimpin kelompoknya, termasuk Ai Tuanzi, Wu Yao, Su Yuwei dan Zhao Mushen, ke dalam formasi pemindahan naga yang besar. Angin kencang bersiul di telinga dan ruang di sekitarnya beriak. Zhou Yuan melihat kembali sinar cahaya batas yang terus-menerus berkedip di belakangnya, dan kemudian sebuah lapisan cahaya besar mulai terlihat. Di tengahnya ada celah beberapa ribu mil. Ki kuno dan primitif terus-menerus keluar dari celah. Bersiaplah, kita memasuki medan perang. Zhou Yuan meraung, mengingatkan rekan satu timnya. Yang lain mengangguk, Genesis Ki berdenyut kencang di sekitar mereka. Saat anggota tim masuk melewati celah besar, mereka merasakan kekuatan besar mengamankan mereka. Kemudian, ruang terdistorsi dan kegelapan menimpa mereka. Kegelapan berlangsung selama beberapa saat, dan ketika Zhou Yuan dan yang lainnya sadar kembali, pemandangan di depan mereka telah banyak berubah. Mereka berdiri di tanah merah tanpa akhir yang terlihat. Gunung berapi yang mengeluarkan asap hitam tumbuh dari tanah dan panas yang menyengat membubung ke udara.
Zhou Yuan mengamati sekeliling dan memeriksa rekan satu timnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada satupun yang terpisah, dia mengeluarkan kompas yang berkedip terang. Setelah beberapa saat, dia menyatakan, ini adalah zona pertempuran ke-77. Dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Ketika dia memilih zona pertempuran, dia tidak menyangka bahwa zona itu akan begitu luas dan apa yang mereka lihat hanyalah sudut kecil dari zona pertempuran. Su Yuwei memandang Zhou Yuan dan berkata, apa rencana kita? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita periksa dulu tim ras suci yang telah jatuh ke zona pertempuran kita. Zhou Yuan membalikkan tangannya. Tapi begitu suaranya memudar, wajahnya bergetar dan dia mendongak untuk melihat ruang itu terdistorsi dengan keras, membentuk pusaran spasial. Sebuah sosok melesat keluar seperti gelombang dari pusaran. Karena semakin banyak orang yang muncul dan Genesis Ki di sekitar mereka semakin kuat, wajah Zhou Yuan berubah tak terkendali. Khususnya, ketika beberapa sosok terakhir keluar dari pusaran spasial, Zhou Yuan tidak bisa menghentikan ketika bibirnya berkedut. Ada total 5 sosok. Yang pertama adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak emas. Dia memasang ekspresi dingin dan arogan dan dia memancarkan roh pembunuh yang mengerikan dari tubuhnya. Seolah-olah dia baru saja keluar dari lautan zombie. Mata Zhou Yuan menyusut dengan cepat saat dia melihat orang itu, kita mungkin kurang beruntung kali ini. Wu Yao juga menedipkan mata Phoenix-nya. Orang itu disebutkan dalam potongan bambu, Yuan Kuan lapis baja emas. Orang itu berada pada tahap domain ketiga. Selain itu, dia bukan pakar domain hukum biasa. Menurut informasi yang kita terima, dia berada di peringkat 10 besar di antara pakar domain hukum yang dikirim oleh ras suci. Wajah Zhao Mushen menjadi gelap, menatap Zhou Yuan. Kamu pasti bernasib buruk. Ai Tuanzi meletakkan semua dendeng di tangannya dan berkata, di belakang orang itu ada 4 ahli di tahap domain hukum kedua, kelompok ini, kita mungkin berada dalam masalah. Susunan pemainnya dapat bersaing secara langsung dengan tim-tim terkuat di seluruh penjuru surga. Tim Zhou Yuan, yang dianggap paling bawah, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menghadapi mereka. Zhou Yuan juga menghela nafas dan merasakan sakit kepala. Dia juga tidak menyangka timnya akan menghadapi musuh yang begitu sulit dan kuat begitu mereka tiba. Sementara kepala Zhou Yuan merasakan kesakitan, prajurit lapis baja emas itu keluar dari pusaran spasial dan mengunci pandangan jahatnya pada tim Zhou Yuan. Setelah menilainya, tatapan menghina yang tak terselubung muncul di matanya saat dia berkata, seluruh surga begitu lemah. Dia mengangkat tangannya dan memerintahkan, bunuh mereka semua. Serangkaian Genesis Ki yang menakutkan meletus di belakangnya dan kemudian melesat ke langit. Apa yang kita lakukan? Su Yuwei dan yang lainnya segera menoleh ke Zhou Yuan ketika mereka melihat musuh menyerang tanpa sepatah kata pun. Zhou Yuan tersenyum tak berdaya, memutar tangannya. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita lari. Dia tanpa ragu memimpin dan melarikan diri. Lawan memiliki keunggulan dalam jumlah dan mereka jelas dapat menghancurkan mereka dengan kekuatan mereka. Jika Zhou Yuan memilih untuk menghadapi mereka secara langsung, timnya pasti akan tersingkir. Zhou Yuan dan yang lainnya melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka saat mereka memasuki pertempuran pertama di domain rahasia naga batu. Tim yang dipimpin oleh Yuan Kuan juga terkejut saat melihat Zhou Yuan dengan tegas memimpin tim dan melarikan diri. Namun kemudian mereka tertawa bahak. Mereka tidak mengira kekuatan seluruh surga akan menjadi begitu lemah dan melarikan diri sebelum pertempuran dimulai. Apakah seluruh surga hanya memiliki sampah? Pengecut seperti mereka bahkan berani bersaing dengan ras suci kita untuk mendapatkan domain rahasia. Banyak ahli ras suci tertawa, tetapi ketika mereka melihat ke arah Yuan Kuan, mereka menyadari bahwa dia mengerutkan kening sambil mengintip ke arah mana Zhou Yuan dan yang lainnya melarikan diri. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin mereka cerdas. Meski bertujuan untuk melarikan diri, itu juga merupakan hal paling masuk akal untuk dilakukan dalam situasi seperti itu. Para ahli ras suci lainnya mengangguk sambil tersenyum. Dia tertarik pada yang cerdas. Kapten Yuan Kuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Yuan Kuan merenung selama beberapa detik dan berkata dengan tegas, ayo kita tangkap mereka dulu dan bunuh mereka semua. Setelah itu kita akan memasang pilar-pilar keramat di simpul-simpul kawasan ini untuk digabungkan ke kawasan lainnya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Tidak perlu membuang banyak waktu untuk sekelompok sampahkan. Bagaimana dengan ini Kapten Yuan Kuan?
Anda memimpin kelompok untuk melanjutkan urusan penting, sementara saya akan memimpin kelompok untuk menghancurkan mereka, saran seorang ahli pada tahap domain hukum kedua. Sebuah cahaya muncul di mata Yuan Kuan dan dia langsung menolak, tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Waktu yang singkat itu tidak dapat mengubah apapun. Kita semua akan mengejar mereka dan membunuh mereka. Melihat Yuan Kuan sangat berhati-hati bahkan terhadap sekelompok sampah, ahli domain hukum kedua tidak bisa lagi memaksakan usulannya, dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Yuan Kuan adalah yang pertama melesat pergi. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan merobek-robek ruang. Di belakangnya, beberapa ahli dari ras suci yang garang dan berdarah dingin mengikutinya. Zhou Yuan, mereka mengejar. Wu Yao memberitahu Zhou Yuan ketika dia melihat gerakan di belakang. Zhou Yuan menoleh dan tidak bisa menahan alisnya ketika dia melihat Yuan Kuan memimpin kelompok. Yuan Kuan tidak bersantai bahkan dalam menghadapi tim dengan kekuatan kelas 2 dan berniat mengejar dan membunuh mereka dengan kekuatan penuh. Dia jelas tidak mau memberi mereka kesempatan sedikit pun. Zhou Yuan, mereka mendekat dengan cepat, apa yang harus kita lakukan? Ai Tuanzi bertanya, lawannya jauh lebih kuat dari mereka dan karenanya memiliki keuntungan yang jelas. Sebuah cahaya melintas di mata Zhou Yuan dan mengirimkan gelombang suara ke seluruh kelompoknya. Semuanya, tetaplah dalam jarak 500 kaki dariku. Meski bingung, semua orang tetap dengan cepat menyesuaikan posisi mereka. Zhou Yuan mengulurkan tangannya dan kuas Yuan surgawi muncul di genggamannya. Kuas itu melayang di udara dan mengeluarkan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis cahaya itu menyatu membentuk sepasang sayap cahaya besar di punggung Zhou Yuan. Dia mengepakkan sayapnya dan menyelimuti semua orang. Genesis Rune kelas 8, mengejar sayap cahaya. Setelah roh Zhou Yuan mencapai tahap Alroamer, dia mengikuti Yao Yao dan mempelajari sebanyak mungkin tentang Genesis Rune. Bagaimanapun, tahap roh Alroamer miliknya adalah satu-satunya sarana untuk bersaing dengan para ahli domain hukum. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengabaikan aspek kultivasinya. Sayap ringan yang besar mengepak, menyebabkan angin antara langit dan bumi mengamuk. Kecepatan Zhou Yuan dan yang lainnya tiba-tiba meroket, dan mereka segera meninggalkan tim yang dipimpin oleh Yuan Kuan yang mendekati mereka. Yuan Kuan terkejut melihat kecepatan mereka melonjak. Ada seseorang dengan roh di tahap Alroamer. Genesis Rune kelas 8 hanya bisa dikeluarkan oleh seseorang di tahap Alroamer. Dia menganggap ini sedikit menjengkelkan karena dia tidak akan takut pada seseorang dengan tahap roh Alroamer jika itu adalah pertarungan head-to-head, tetapi efek yang dapat dicapai oleh seseorang di tahap Alroamer dapat membuatnya sakit kepala dalam sekejap. Kebetulan juga mereka tidak memiliki ahli roh tahap Alroamer di pihak mereka. Mata Yuan Kuan berkilat dingin dan dia melipat satu tangannya menjadi segel. Lagu penghancuran roh. Genesis Ki dalam jumlah besar melonjak, membentuk wajah besar di belakangnya. Wajahnya sangat aneh. Saat mulut besarnya terbuka dan tertutup, gelombang suara aneh meletus. Gelombang suara tidak mampu menghancurkan materi fisik apapun tetapi dapat menghancurkan roh dalam sekejap. Saat gelombang suara aneh mendekatinya dari belakang, Zhou Yuan mengerutkan alisnya dan merasakan rohnya bergetar di antara alisnya. Lawan sedang menyerang rohnya, namun dia harus menjaga kecepatannya dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi gelombang suara korosif. Untungnya, dia tidak sendirian. Tuntun, Zhou Yuan berteriak. Tuntun muncul di kepala Zhou Yuan, melirik ke belakang. Kemudian, mulutnya tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan raungan binatang yang mengguncang bumi. Raungan itu, yang dipenuhi dengan tekanan dari binatang suci Alpha, secara bertahap menekan gelombang suara aneh itu. Binatang suci Alpha kelas 8. Wajah Yuan Kuan menjadi lebih dingin ketika gelombang suaranya pecah. Dia sebelumnya sudah merasakan kehadiran Tuntun dan mengetahui bahwa dialah yang terkuat di tim. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini. Suara Yuan Kuan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menarik gelombang suara dan meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Kejar-kejaran kembali terjadi. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Tetapi kedua belah pihak hampir tidak melakukan apapun kecuali membuang-buang waktu. Zhou Yuan, berapa lama kita harus melarikan diri? Ai Tuanzi bertanya dengan getir. Zhou Yuan tersenyum, ada apa yang begitu mendesak? Kita sudah untung jika kita bisa bertahan melawan tim terbaik dari suku suci. Ai Tuanzi tampak tak berdaya. Meskipun itu masuk akal, mau tak mau dia merasa sedikit frustrasi. Namun, dia juga mengerti bahwa keseluruhan kekuatan lawan bisa dengan mudah menghancurkan mereka,
Jadi, itu memang pilihan yang paling masuk akal untuk menghindari ujung pedang yang tajam. Su Yuwei mengerutkan kening dan mengingatkan, Yang Mulia, mereka mungkin berniat menghabiskan kekuatan roh Anda. Zhou Yuan mengangguk. Dia tentu saja tahu apa rencana lawannya. Kalau begitu mari kita lihat apakah rohku akan habis terlebih dahulu atau kesabaran mereka. Dia tidak percaya bahwa tim ras suci papan atas akan bersedia menghabiskan seluruh waktunya menghadapi tim kelas 2. Dan seperti yang dipikirkan Zhou Yuan, perselisihan muncul di tim pengejar. Kapten Yuan Kuan, kita telah menghabiskan terlalu banyak waktu yang tidak perlu di sini. Kita bahkan belum menguasai satu titik pun. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa mendapatkan kredit pertempuran? Seorang ahli di tahap domain hukum kedua berkata dengan tidak sabar. Ucapannya mendapat banyak persetujuan. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa tim ini tidak kuat dan kamu bisa menyerahkannya kepadaku. Tidak perlu membuang seluruh waktu berharga untuk mereka, pakar domain hukum lainnya berkata. 2 dari 4 ahli di tahap domain hukum kedua di bawah komando Yuan Kuan secara terbuka menentang keputusannya dan membuatnya mengerutkan alisnya. Saat dia mengintip ke arah tim yang masih melarikan diri dengan putus asa di kejauhan, ekspresi keengganan muncul di matanya. Dia tahu roh lawannya tidak bisa bertahan lama dan mereka pasti bisa memusnahkan mereka jika terus mengejar. Tapi hal itu akan menghabiskan lebih banyak waktu mereka dan orang-orang di bawah komandonya jelas tidak menganggap hal itu sepadan. Namun, Yuan Kuan secara intuitif merasa mereka harus menyingkirkan tim Zhou Yuan sesegera mungkin. Tapi jika dia bersikeras mengejar tim kelas 2, orang-orang di bawah komandonya akan segera berselisih karena ras suci mengharuskan mereka mendapatkan kredit pertempuran. Jika mereka membuang terlalu banyak waktu menghadapi tim Zhou Yuan, kredit pertempuran mereka akan terlalu sedikit dan itu akan menimbulkan cemoohan atau bahkan hukuman bagi mereka. Setelah merenung beberapa saat, Yuan Kuan berkata sambil menghela nafas, Qi Liu, aku serahkan itu padamu. Pria bernama Qi Liu adalah orang yang sebelumnya menyarankan untuk memimpin tim terpisah untuk memburu tim Zhou Yuan. Ekspresi Qi Liu langsung rileks saat mendengar pengaturan baru. Kapten, jangan khawatir, aku akan membunuh mereka semua. Yuan Kuan menggelengkan kepalanya, tapi kamu tidak bisa pergi sendiri. Dia melambaikan tangannya dan 2 ahli domain hukum di sampingnya mengangguk setelah ragu-ragu. Mereka akan membantumu, kata Yuan Kuan. Wajah Qi Liu menjadi gelap. Eksistensi terkuat di tim lawan hanyalah binatang suci alpha kelas 8 dan dia yakin dia bisa mengatasinya. Namun Yuan Kuan mengirimkan 2 ahli di ahli domain hukum kedua untuk membantunya. Apakah dia tidak percaya dengan kemampuanku? Dia ingin menolak, tetapi ketika dia bertemu dengan ekspresi dingin Yuan Kuan, dia menelan kata-katanya dan mengangguk tak berdaya. Setelah menugaskan tim, Yuan Kuan tidak ragu-ragu lagi. Dia melirik sekilas ke arah tim yang melarikan diri dari kejauhan, berbalik dan pergi bersama sekelompok orang. Zhou Yuan segera memperhatikan gerakan di belakang. Hanya 3 ahli di tahap domain hukum kedua yang tertinggal. Meskipun merupakan kabar baik mendengar bahwa lawan telah membagi kekuatan, Zhou Yuan terkejut mengetahui bahwa lawan telah dengan hati-hati meninggalkan 3 ahli domain hukum untuk menghadapi mereka. Namun jika Zhou Yuan dan yang lainnya terus melarikan diri, Yuan Kuan akan menguasai seluruh zona pertempuran. Semuanya, suaranya terdengar di telinga setiap anggota tim saat dia menatap mereka. Apakah kita akan makan daging atau pulang dengan tangan kosong akan bergantung pada pertempuran berikutnya. Jadi, bersiaplah untuk bertarung dengan nyawamu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a